Jawa. Ya, chicken, kopi, seperti itu. Tempat hari, tumpang sari udah, tumpang sari. Alhamdulillah. Penting mah sehat. Bu, pasian Bu. Alhamdulillah. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante, beri wakil gubernur, wakil Kang Dedi, tadi ibu bapak, juga sahabat, paling utama ini sehat. Jadi kesehatan orang masih kena cuaca cacan tangkos ya teh. Ya di kumaha ge yang pasti terbetah. Tapi kan yang penting mah selamat sehat. Orang kali sararehat kan hingga adalah situasi pamitos ras-ras cuaca terus terus saya hujan, pagi biasa normal biasa widri. Jadi kesehatan anak, terus ya suami anak. Tapi dulu tadi malam pikiran, jadi terus khawatir kan mungkin dekat kontrol. Terus saya perkirakan, terus saya agung orang biasa kamu mana? Sekolah tapi hebat nih. Ini pinter ya. Waduh, juara Jabar ya. Jabar nih. Hebat Sekolah ada itu penting mah happy. Masa-masa sadar dia pertumbuhan anak, yang penting mah normal saya gitu nana ngawas dia ke agama paling utama kan mah akhlakna. Tapi kadang ya kayak panginten dia kan siapa yang guru kok Ibu koordinator Bu. koordinatornya ukur paling utama mah sehat ya ukur dari kesehatan sekarang sabar awal doa keras. Amin. Iya kata ambil punya kamu tinggal di sini tinggal biasa uji saya harinya sudah rehat. Tinggal itu berapa menit? Sebelah situ kebanjiran rumah sama ibu. Kalau kelas berapa? Kelas 8 SMP. Kelas 8. Gua ya. Sekolah sekarang libur. Enggak. Masuk sekolah sekarang. sepatunya gimana? Sepatunya Di rumah. di rumah. Pakai sendal? Iya. Aduh, ini tinggalnya di mana deh? Di situ. Sekolahnya di. SMP 1 dari Oh gitu. Jadi tiap hari itu. Udah dengan gini. Waktu kemarin banjir bisa. Oh tapi kan Sabtu Minggu ya libur. Jumat Sabtu Jumatnya nggak sekolah ya. Enggak dari. Anak-anak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa rehat. Sehat. Alhamdulillah sehat kan. Saling ke bapak saling. Jadi saling ke bapak dan saling ke bapak. Saling Pak. Kita pengen belajar yang sini ya. Iya emang udah bisa. Sedikitkan anak-anak belajar setelah pulang sekolah di perpustakaan. Kebetulan banjir juga, mungkin kan anak-anak tidak ada kegiatan ya turun di perpustakaan berkegiatan. Sudah salib. Ya. Ya anak-anak yang sudah lupa gadget Pak, karena mereka terbiasa di perpustakaan. Oh bagus ya.
Kok tahunya udah lupa gadget gimana? Mereka terbiasa dengan buku-buku yang ada di sini. Oh, jadi nggak mau megang Iya, lagi kita ya? racunin sama buku pas tiap hari. Karena usia mereka usia Iya. emas, usia yang Usia emas, dengan gadget sudah alhamdulillah. iya, tidak. Betul. Mungkin sing sehat. Oh, Bapak, Hebat itu bisa ngomongin ke gadget hebat. aturan Bapak Ibu. Kan tadi ada geser kemudian itu duduk bersama pemerintah kabupaten, provinsi, sarang pusat, damal kajian nu jelas di mana nu tepat nggak damal kolaborasi serta ya mau tidak mau masyarakat nanti kalau memang tepatnya itu ya, ayo ke bagi ya kita ganti rugi yang wajar, tindakan mereka ke tempat yang aman dan nyaman. Mau izin Pak kemarin juga kami warga berudah sama BWN. Nah, kata BWN permasalahan dari listrik, katakan dari listrik Ya. nah, kata orang BWN itu hak orang provinsi PSDA. Sekarang tidak tepat lah saling menyalahkan ya itu ya kewenangan itu ya sok bebarengan dan orang itu sarua pemerintahan ayo bebarengan selesaikan semua permasalahan tong dan itu mas bukan kewenangan kami saha ari kewenangan anak atau mana kewenangan kabupaten kita tangani bersama daripada dia terus triliunan yang sudah dikeluarkan itu untuk ya harus segera nanti kita rapatkan lah dengan stakeholder terkait. Ya, tapi yang ini belum. Jadi nge-lab di sini, Pak. Ini apalagi ini sampai ke Gapura yang merah itu. Izin bahkan di kabupaten ini Ya. bencana itu udah dari tahun ke tahun selalu Betul. terjadi apa bahkan dalam setahun itu bisa sampai 3 kali. Kira-kira kalau dari Pak Wagub sendiri ada kedepannya ada upaya mitigasi Pak? Kita harus segera secepat mungkin duduk bersama antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk penyelesaian masalah ini dan buat kajian yang tepat bagaimana untuk meminimalisir bencana banjir ini yang setiap hujan pasti banjir. Ini udah puluhan tahun dari tahun 80-an seperti ini, udah triliunan kerugian material yang dikeluarkan. Oleh karena itu, ya lebih baik kita fokuskan daripada terus kita penanganan, kita minimalisir lah ya. Kita buat pola retensi yang tepat di mana seharusnya. Jangan sampai asal-asal di sini karena tanahnya kosong bikin pola retensi, tapi yang sini akhirnya banjir. Bikin di sini ini banjir. Ini harus yang tepat. Seperti apa penanganannya, harus duduk bersama kementerian-kementerian terkait dengan stakeholder di daerah yang terkait itu. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri rencana ini apakah akan ada relokasi buat warga-warga di sini atau lebih fokus ke restorasi lingkungan mungkin? Ya, kita lihat nanti dari hasil kajian ini kan apakah cukup restorasi saja ataukah kita harus mengungsikan, merelokasi warga, sebagian warga demi kepentingan bersama keseluruhan masyarakat yang lebih luas, ya mereka harus siap. Toh kita nanti juga relokasi dengan warga yang sama, lingkungan yang sama, yang penting mereka aman, nyaman. Ya, nanti kita berikan pemahaman bersama, jangan sampai mereka ya karena nggak mau pindah merugikan keseluruhan, termasuk mereka sendiri. Ya kalau memang tepatnya pola retensi ini di wilayah ini, tapi banyak penduduk ya. Para penduduk ini harus mengerti dan mereka pun ya diberikan penggantian yang layak. Ya, rumahnya yang layak, lingkungan yang layak. Kalau ini kan sungai bisa dilihat banyak sampah ya Pak. Ya, Itu juga betul. berpengaruh. Tadi saya sangat merasakan sekali ya setiap bulan dibersihkan juga percuma kalau terus-terus seperti ini. Kita harus betul-betul ditelusuri dari mana
asal muasalnya sampah-sampah yang ke sungai ini. Dicari akar permasalahan kadar masyarakat. Terus ya kan Pak Gubernur juga sudah sampaikan tidak ada lagi ke depan rumah yang membelakangi sungai. Semua harus menghadap sungai supaya ya mereka saling menjaga. Terus ada aturannya kan, sekian puluh meter dari sepadan sungai tidak boleh ada bangunan. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah hari ini saya bisa langsung meninjau bencana banjir di Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung, didampingi oleh Bu Dis BPBD Jawa Barat, Bu Kabinsos Kabupaten Bandung, Pak Asisten dari Kabupaten Kemkesra Kabupaten Bandung, dan juga dari Kemenko dan PMK ya. Dan juga Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, Pak Camat juga hadir, Pak Desa. Ya, kami prihatin dengan kejadian ini yang terus berulang-ulang setiap tahun, setiap musim hujan ya seperti ini. Wilayah ini harus dicari pemecahan masalah yang serius, yang secara menyeluruh antara pemerintah kabupaten, provinsi dan juga pusat harus duduk bersama bagaimana kita menangani masalah banjir ini jangan berulang terus. Tidak sedikit yang terus-terusan dikeluarkan, baik itu kerugian material pribadi, bantuan dari pemerintah maupun dari warga-warga lain. Nah, itu lebih baik kita ke depan untuk ya maksimalkan penanganan, fokus penanganan. Jangan sampai ini terjadi kembali. Apakah dibangun kolam-kolam retensi atau polder dan lain sebagainya yang bisa meminimalisir banjir seperti ini. Ya, karena saya kasihan melihat tadi korban mereka harus mengungsi, anak-anak juga yang seharusnya bermain ya, dengan teman-temannya di lingkungan, mereka hanya bisa di tempat pengungsian ya. Dan ini juga potensi juga penyakit ya, karena itu saya terus koordinasi dengan stakeholder terkait, dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan untuk terus memantau warga jangan sampai ada yang sakit. Terkait penanganan Pak, yang paling pentingnya hari ini yang paling cepat kita penanganan saat ini adalah bagaimana kepada masyarakat yang saat ini masih bertahan di tempat rumah masing-masing yang rawan banjir kembali. Saya berharap mau mengungsi dulu untuk sementara waktu. Ya, mau tidak mau siapa yang betah di tempat pengungsian, tetapi demi keselamatan jiwa, demi keselamatan anak-anak kita, ya saya berharap mereka mau mengungsi dulu. Semua kita perhatikan dari kesehatan, makanan dan kebutuhan mereka kita siapkan supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, Alhamdulillah medali kalau terjadi bencana yang lebih besar, terjadi korban, yang rugi kan diri sendiri juga kami pemerintah. Karena itu ya kita kerjasamalah yang baik, kita saling dukung, saling jaga. Ya kita juga mereka jangan takut akan kehilangan atau benda ya daripada kehilangan nyawa. Ya, kita tetap akan jaga dengan Pak Ramil, dengan Polsek ya, dengan BPBD, dengan dinas-dinas terkait, kita akan jaga lingkungan ini tetap aman dan kondusif. Masyarakat harus kita buat nyaman lah, ya, jangan sampai mereka menjadi korban.